Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pelatihan apa judulnya? Prosedur sertifikasi. Tata cara prosedur sertifikasi benih padi dan pengambilan contoh dalam rangka perbaikan produk gajah sapi nasional kali ini tanggal 23 Oktober 2021 saya mulai dan resmikan. Terima kasih kepada BKPM atas sambutan sekaligus pembukaan untuk acara pelatihan tata cara prosedur sertifikasi benih padi dan pengambilan contoh. Untuk selanjutnya langsung ke acara inti yaitu panen raya tuh harga jangkok. Oke. Ambek. Itulah garing. Iya, ulu. Sekarang apa Pak untuk proyek Pak? Ya, ini kan posisinya udah pada pasir masak ya. Iya. Jadi kita meriksa tanaman pasir masak itu ya sudah komplit ya. Bisa dari tipe pertumbuhannya, bisa dari bulirnya, itu udah lengkap. Nah, makanya ini anggaplah 10 hektar ya. 10 hektar itu kan tadi 16 ya, 16 yang harus kita ambil gitu. Sampelnya, dimana satu sampelnya 200 rumpun ya Pak ya. Nah, nanti kita bagi aja, ini 12 kelompok lah. Satu sampel, satu orang ngambil satu sampel, jadi 200 yang ditanaminya. Satu kelompok. Kalau ada 12 orang, 12 kelompok aja lah. Jadi nanti ngejajor ke sana, kita berisinya ke sana. Nah, nanti silakan dapat CPL enggak gitu ya. Pinggirnya berapa Pak? Ke pinggirnya bisa ya kira-kira apa? Satu sampelnya itu. Ya, satu sampelnya kan 200 tanaman. Iya. 200 rumput. Ini mau 22 boleh, yang penting kita ngamati 200 sampel. Kalau Mau maksudnya ke pinggirnya kalau nambah boleh? nggak boleh. Jadi maksudnya gini, bukan nggak boleh ya. Yang penting kita 200 tanaman aja. Kan ini misalnya kita di sini nih, di tengah di sini ya. Nah, di sini nih. Nah, ini kan 2 nih, 4 ya. Iya. Tapi selangkah kan selangkah 8. Nah, berarti 50 langkah ke sana. Nah, tapi kalau ya, tapi kalau kita pengen yang ini aja semua gitu, nggak apa-apa. Atau mau acak boleh. Yang penting kita udah 200 sampel off. Oh. Berarti ngacak boleh Pak ya? Boleh. Kalau PSD kan bukan kelompok dulu nih. Oh, ini bagus. Ya kelihatannya sih ini cukup bagus ya. Cuman kan nanti ada yang
menurut kita nggak enak nih lah tanaman ini. Coba kita amati misalnya apakah terkena penyakit atau misalnya TPL. Ada kan tanaman yang kita nggak enak lihat ya, berbeda dengan yang lain karena sama pentingnya kita tahu campuran varietas lain dengan varietas yang sesungguhnya gitu yang kita periksa. Jadi kita juga harus belajar misalnya ini daunnya agak hijau tua nih misalnya gitu ya, berbeda dengan kita periksa tuh apakah betul ini CPL, nanti kita amati gitu. Coba diambil tuh yang hijau tua itu. Pak, ini maksudnya pengamatan rogging, pelaksanaan rogging apa sertifikasi Pak? Pemeriksaan? Sertip ya? Jadi gini ya, mana manajemen produsen benih, mana manajemen BPSB. Kalau manajemen produsen benih itu rogging, tapi ya. BPSB bukan tukang rogging. Hasil roggingnya diperiksa sama BPSB, ini udah bersih belum? Gitu. Jadi budidaya sanitasi lingkungan itu produsen. Nah, misalnya BPSB mau periksa, wah ini belum di rogging nih. Nah, gimana? Oh iya Pak, belum di rogging, saya rogging dulu. BPSB udah mundur lagi, nggak meriksa. Tapi oh iya Pak, ini udah di rogging udah. Ya itu konsekuensinya. Kalau mau lulus ya tidak gitu. Kalau sudah BPSB turun. Juga BPSB nggak bisa meriksa yang sedang rebah. Rebah terus di berengketan kadang-kadang ya. Itu nggak bisa Pak. Itu nggak bisa di-cut gitu. Atau CPL sebelah ini banyak sekali. Itu misalnya dari 1 hektar CPL-nya banyak lah. Hampir misalnya seperempat hektar itu di-cut. Jadi yang lulus cuma 34 hektar. Gugur gitu ya Pak? Walaupun Satu hamparan. satu hamparan setengah walaupun. Nah, pisahkan lah ini terlalu banyak, nggak mungkin di rogging gitu. Untuk praktek hanya pas ini aja, yang masak ke Pak Pak Peggy juga? Pertanyaan, Ya, kalau ya. dalam satu hamparan ini Pak, dia ada berapa petakan? Nah, dalam petakan itu ada CPL-nya Pak. Nah, tapi yang satu petakan itu aman gitu, itu varietas Ya. indukan. Nah, itu bisa dinyatakan lulus atau enggak? Ya itu di-cut namanya ya, dipotong, dikasih ajir. Ini kalau misalnya 1 hektar, kira-kira dia 100 are. Iya. Jadi kurangi, jadi nggak 2 hektar nanti agak pohon awal 1 hektar ya anggapnya. Ya berarti dikurangi tinggal 800 are misalnya. Karena 200 are itu tidak bisa dihindari atau tercampur atau bekas perbedingan gitu. Berarti yang dimaksudkan sertifikasi hanya Yang lulusnya yang saja. lulusnya aja ya Pak ya. Yang lainnya Atau itu misalnya langsung rebah 1/2 hektar, yang 1 hektar nggak rebah, ya itu tinggal 1,5 hektar, yang 1/2 hektarnya nggak diperiksa. Oh, Vegetatif juga itu sudah dinyatakan cut untuk tidak jadi lulus Nih. benih. Untuk tahap pemeriksaan pertama Pak harus seperti apa Pak? Nah, nanti kan oleh PBT dilihat ya dominannya seperti apa di tanaman. Kalau memang dominannya seperti itu, ya PBT kan hanya tahunya dari label ya. Jadi kalau dominannya 99% begitu semua ya nggak apa-apa lulus aja. Oh, berarti tipe tanaman nggak ngaruh gitu Pak? Artinya ada perlakuan kan? Iya. Ya, jadi perlakuan tidak mengaruh asal memang seragam. Kan intinya BPS itu keseragaman ya. Kenapa harus seragam? Untuk nanti produktivitasnya tinggi dari rendemen. Gitu ya. Karena kalau disemprot juga tidak seragam juga percuma produksinya. Iya. Misalnya yang ini udah duluan panen, yang ini juga enggak kan percuma juga. Yang penting ada keseragaman. Maksudnya apa supaya seragam? Untuk produktivitasnya supaya artinya bagus lah gitu. Tidak banyak yang berubah. Misalnya obat malah jadi produktifnya menurun karena perbedaan tanaman misalnya kan gini ya. Teknologi benih itu ada berapa kubu? Ada kubu pemuliaan di lapangan ya, kubu teknologi benih ya, dan kubu yang disebut ya nanti aturan dan sebagainya. 2 aja lah dulu. Teknologi benih itu mengandalkan mekanisasi pertanian kan ya, misalnya dengan cara dihembuskan, misalnya dengan cara mesin. Kalau mesin nih ya misalnya kita pakai, ini ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kalau pakai mesin otomatis yang ke bawah nggak ke bawah kan? Iya. Gitu kan? Nah, karena kita mengharapkan benih itu bisa dipakai mekanisme yang modern. Gitu. Jadi harus seragam aja seragam. Kalau kita tidak seragam berarti, nah, ketika ada produk yang menjadi tidak seragam, ya itu jangan dipakai. Ya. Jadi BPSB bukan hanya pemuliaan, tapi memikirkan teknologi benihnya juga. Kalau pemuliaan kan, ya umur tanaman sekian. Anggap
anggaplah 120 hari. Ketika dia jadi 160 hari dipertanyakan ini tanaman tidak sudah deskripsi gitu. Atau malah jadi kurang gitu. Nah, berarti ada deskripsi. Contoh yang tadi ekstrim, IPv3S kata berdasarkan deskripsi itu kasar. Karena berdasar lembut. Nah, itu jadi masalah juga di lapangan. Atau katanya pulon pada pra. Nah, itu seringkali terjadi. Apalagi ini di masih pertanaman. Jadi kenapa paling penting di pertanaman? Karena kalau sudah di lab itu sudah tidak bisa dilihat parameternya. Makanya paling penting di lapangan tentunya dari mulai panen sampai dari mulai tanam sampai panen itu di lapangan seleksinya dan sebagainya. Nah, kesananya udah menggunakan teknologi benih. Tapi dari lapangan juga akan berpengaruh ke teknologi benih nanti, fisiologis, psikologis, ke fenotipnya gitu. Nah, kita di sini kan penampilan fenotip dulu nih, penampilannya seragam tidak. Gitu. Nah, jadi yang penting dominannya gimana sih? Dominannya. Gitu. Apalagi satu dominan, tetap itu masih dikatakan benih tersebut ya Pak. Ya, contohnya padi gogo, dominannya gimana? Pak Buis kan itu ya. Betul. Ya, dominannya seragam lah gitu ya Pak ya. Ya, kita seperti itu. Ini ke gede. Nah, ini kan relatif lebih tegak. Pak, ada yang bulat Pak, ini CPL ya Pak? Mana lihat? Bulat kan ini? Ya. Nah, ya ini CPL. Ini CPL bulat. CPL ini. Nah, itu harus cabut. Oh ini agak berserak, bukan ya Pak? Ininya agak panjang, bukan ya? Kayak ini enggak? Ya kayak gitu. Enggak, ininya kayak lebih panjang dari sininya kayak apa? Oh iya. Bukan bendera. Enggak dari sininya tuh. Ya. Luas. Jadi Ruasnya, jadi jadinya iya, tuh di ruasnya. luas ini kan. Ya, seperti ini kan panjang tuh. Ya, dari sini tuh. Selain itu ininya kayak Pak, jadinya tuh enggak dari sini, dari ujung. Ya. Enggak dari sini, jadinya dari sini. Ya, itu yang harus dicabut. Ya model inilah nih, kurang lebih. Oh ini kan masih di sini, ini masih udah terisi ininya. Ya pokoknya yang kira-kira diragukan cabut aja. Cuman permasalahannya petani ya. Tapi kalau sang yang itu saya tidak mengharapkan seperti itu karena BUMN ya. Ada anggarannya. Harus dicabut untuk keseragaman gitu. Ya kan itu kalau jadi benih berapa ribu nih. Nah, mungkin menurut pemulia ini masih, tapi kalau menurut saya sudah berbeda. Ya, Nah bedanya karena cara pemulia dengan BPSD karena pemulia mah hanya pemain tanaman ya. Kalau BPSD tadi itu kan penampilannya, bentuknya. Semua Pak, kamu? Apa sih yang bikin nggak enak kita tuh? Bekah mandiri aja. Alik aja. Tembongkeun. Enak aja gitu. Tapi itu bisa dirasakan kalau kita udah bersahabat. Coba kita amati. Kenapa ini membuat ini enak? Daunnya gede. Beda kan ini lebih Lebar terus berdiri. Batangnya juga Lebih panjang. bulirnya lebih kecil kan ya? Kecil. Nah itu, jadi ada sesuatu yang kalau PBT lihat, oh ini bagus, ini jelek, tapi jelek juga masih bawah normal. Jadi maaf kalau ada PBT yang cuma lihat gitu udah beres, karena udah biasa gitu. Yeay. Tapi Pak ada kemungkinan nggak Pak pengaruh CPL itu dari sumber Pak, bukan dari sejarah tanaman.
Prior plastik. Akar styling ini kita ukur. Nah, kalau dulu kan ada permohonan secara manual ya, sekarang online, tapi tetap aja buat supaya nanti ini nomor lot berapa, jumlahnya berapa, jumlah wadah. Karena pengambilan sampel itu yang penting jumlah wadah. Kalau udah ada keterangan di sini kan mudah, nggak usah ngitung-ngitung lagi ya. Tapi ya BPT yang rajin dihitung berapa jumlahnya. Ini berapa ton ini? Ini wadahnya ada nggak? Wadahnya. Nah ini 387 karung ya. Kalau pakai rumus yang dulu 5 tambah 10%. Jadi kalau 10%-nya 387 karung itu sekitar 39 karung tambah 5, berarti 44 karung. Tapi kita nggak ngambil 44 karung, cukup 30 karung saja. Ya maksimal 30 karung. Nah itu yang pakai rumus dulu. Rumus sekarang tadi ada ya, cuman nggak sempat ditayangkan. Nanti bisa dibaca. Jatuhnya tetap 30 karung jatuhnya. Itu hanya ya. Jadi kan ini satu karungnya 50 kilo. Berbeda misalnya dengan yang curah. Ada lagi caranya.
Tapi kita praktiknya karena rata-rata padi sang yang asli anggaplah 50 karung, jadi kita ini aja dulu lah prakteknya ya. Jadi tidak yang curah atau tidak yang karungnya kecil misalnya, karena berbeda. Semua putar. Nah itu kalau gitu, nanti baru diputar. Nah, tapi ini riskan juga, takut hati-hati karena takut pecah ya. Iya Pak. Nah, pelan-pelan aja. Nah gitu ya. Ini masukin ke plastik. Ini kalau ditimbang, ini rata-rata 30 gram. Ya, makanya ada yang 2 kali ya. Maaf ya, ini saya kurang. Ini kecil sih ya. Ada yang gede ini. Nah, dulu tuh caranya gitu. Kalau sekarang bisa pakai ini yang nah ini bisa yang apa? Sama aja. Yang nggak bolong. Sama Nah, pemadam. ada yang sekarang yang nggak bolong Bu. Oh iya. Ada set, malah itu nanti bisa serowot banyak. Yang ini diharapkan ini keisi gitu. Jadi makin banyak diambil, contoh makin bagus sih sebetulnya. Oh iya. Ya, ini kan minimal ya. Tolong kalau ada plastik supaya nggak bahaya. Plastik. Tapi dikumpulkan di wadah dulu. Terus kalau berapa orangnya lo 1 gram deh. Bisa dari sini, bisa ke sana. Ya makin banyak colokan boleh, tapi kan nanti nggak rusak karung. Harusnya mau bawa lakban Pak, lupa. Ya? Biasanya petugas sertifnya bawa lakban ditutup Ya, lagi. malah kalau dulu awal-awal ada stiker khusus oleh BPSB dikasih. Sudah diambil sampel. Kalau dulu pertama yang kita ambil, yang kita uji itu kadar air ya. Kadar air. Makanya ada ruang lab kering dan lab basah. Dulu ya. Jadi lab kering itu memang sesuatu yang tidak boleh ada mengandung uap air. Gitu ya. Nah, jadi di situ kalau kita uji kadar air di dulu harus cepat, buru-buru ditutup ya. Karena khawatir ada uap air yang masuk. Karena definisi kadar air itu uap air yang ada di dalam benih yang bisa diuapkan dengan metode open pada suhu tertentu ya yang diuapkan itu. Jadi uapnya aja yang disebut kadar air itu ya. Nah, itu di situ. Jadi ini harus cepat. Nah, kalau sekarang beda. Saya main ke laboratorium di Bandung. Kata orang Belanda, mungkin ya kayak ISTA. Ini suhunya kelembabannya dari 80% harusnya. Misalnya, padahal di Bandung hanya 60%. Dikasih air, Pak. Ada uap air jas. Supaya mencapai 80% kelembabannya. Nah, saya sih cuma godek-godek aja. Ya, ilmu saya nggak sama sama yang sekarang gitu ya. Tapi ya aturannya gitu yang ngikutin aja. Karena kan kita masih ngendok ke ISTA. Mungkin di Belanda 80% itu kering ya. Mungkin. Kalau di kita kan yang 80% itu lembab. Karena hujan itu kan 100% kan. Kelembaban iswinya. Makanya kalau kami dulu di BPSB ya. Itu selalu ada kelembaban higrometer. Yang misalnya ini suhu pada dikasih air berapa derajat. Yang nggak pakai air berapa derajat. Nah itu dasar kelembaban itu. Pengurangan suhu ada air sama tidak itu ada kelembaban kan gitu ya. Ya, yang bola basah bola kering ya Pak ya? Nah, ya, itu dasarnya kan itu kelembaban itu. Ya, tidak bukan teknologi canggih apa-apa kan. Berapa sih suhu yang lembab, suhunya ada air, sama yang enggak. Kalau dua-duanya basah kan hujan berarti kan ya. Kelembabannya 100% kan. Nah itu aja. Jadi dasar-dasar itu harus kita punya. Jadi kalau bisa kita menguji sesuatu itu ada ilmunya. Ini kenapa saya begini? Karena ini sebetulnya dasarnya. Nah sekarang kita kan kebanyakan nyuplik-nyuplik aja. Dasarnya juga kita tidak tahu. Kadang-kadang kita juga yang lama itu dikritisi. Itu nggak ada di istanya. Saya cari nggak ada. Ya iya carinya buku tahun 1800. 1800 sudah ada teknik benih itu. Di India dipraktekkan. Ya iyalah tahun 2000 kesini nggak bakal ada. Jadi kadang-kadang konseptor Samsul Sajat, Ibu Hardini, itu kadang-kadang yang dulu kan enak BPSB itu ada namanya lab pusat. Jadi yang menerjemahkan bahasa Inggris dari mana-mana itu dirangkum menjadi pedoman seluruh Indonesia. Nah, sekarang nggak berlaku karena nggak ada literatur yang mendukung. Misal acuannya apa? Ya kalau orang dulu bukan acuannya apa.
Justru orang lain mengacu ke kita gitu. Nah bedanya dulu dengan sekarang. Jadi ya nggak apa-apa karena sebenarnya ISA kan International Seed Test Association. Jadi asosiasi analis ya. Kalau di Amerika AOSA, Analysis Organization Seed Analysis. Nah, jadi bukan the government, bukan analis. Tetapi kita ketika analis itu jadi government gitu. Nah, itu sebetulnya kurang pas. Kalau government itu harus punya harga diri. Yakin tamak ko ito. Akhiri acara pelatihan dengan tema tata cara sertifikasi benih padi dan pengawalan contoh BPC pada hari ini tanggal 23 Oktober